Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, before after that, we just need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Rahman dari program studi D4 Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek website yang telah saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah desain web. Pemrograman desain web atau lebih tepatnya praktikum pemrograman desain web. Oke, website yang akan saya buat ini sebenarnya berjudul The Secret of Crystal, lebih tepatnya GFX Asdar, nickname game saya dulu. Website ini dipublikasikan menggunakan GitHub. Oke, sebentar saya masuk dulu ke GitHub. Sebentar, Oke. Diaplikasikan di GitHub Pages di sini di tempat layar yang kalian lihat yang ada terpampang jelas, sehingga dapat diakses secara online seperti di sini. Saya sudah mengaksesnya beberapa kali website ini dan ya cukup baik lah, sesuai dengan harapan. Ini adalah loading page atau lebih tepatnya input formnya, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan penerapan 10 modul pembelajaran yang telah dipelajari selama perkuliahan. Ada apa saja? Di sini kita bisa melihat modul pembelajaran yang sudah saya simpan. Di sini ada praktikum pemrograman, lebih tepatnya struktur web HTML, ada pemformatan teks di modul 2, ada juga image dan video, ada hyperlink di sini, terus ada list, terus ada tabel, terus ada di sini ada frame, terus di sini ada tadi frame, di sini ada form dan input, di sini ada CSS mempercantik halaman website, dan di sini ada mempercantik halaman website part 2 atau lebih tepatnya mengubah custom hover atau kursor yang ada seperti pada website yang sudah saya buat. Oke, di sini kita masuk saja ke dalam website. Di sini kita bisa melihat di sini ada pembukaannya, itu halaman main websitenya sebelum masuk ke website lain. Di sini kita bisa melihat ada navigasi, di sini ada judulnya, di sini ada beberapa quotes, dan juga ada ya hiasan-hiasan pernak-pernik. Ada juga ada juga button di sini. Di sini ada kayak service di sini. Nah, this is what I do. Di sini saya membuat sebuah tampilan tersembunyi, tombol tersembunyi untuk menginput sebuah cerita. Saya akan di sini menjelaskan fungsi-fungsi tag yang digunakan dalam pembuatan website saya. Selain saya menjelaskan fungsi dari masing-masing tag yang saya gunakan, saya juga akan menjelaskan hubungan antar elemen tersebut sehingga membentuk sebuah website yang utuh dan interaktif. Pertama, kita akan masuk ke Visual Code Studio. Di sini ada banyak item-item yang saya coding ya. Di sini kita akan langsung membuka saja di bagian index HTML. Nah, di sini saya menggunakan block type HTML sama seperti struktur HTML pada modul 1. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dasar HTML yang digunakan dalam website ini. Pada bagian paling atas terdapat deklarasi doctype HTML yang di sini. Terus tag ini sebenarnya berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang digunakan adalah HTML5, dan juga dapat
menyesuaikan tampilannya sesuai dengan device apa yang ada yang kita gunakan, seperti itu. Kemudian terdapat tag HTML di sini di bawah .html tadi. Dan ada juga link ID. Tag HTML merupakan elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman website. Halaman website. Di dalamnya terdapat dua bagian penting, yaitu ada head di sini dan juga ada body nanti di bawah. Nah, tag head ini digunakan untuk menyimpan informasi pendukung seperti judul halaman, font seperti ini, seperti judul halaman, ini fontnya, link href, kita mengambil font dari Google. Dan juga ada juga style dan juga bisa script. Style sheet itu adalah CSS dan script itu adalah JavaScript. Sedangkan tag body itu untuk menyimpan informasi pendukung seperti judul halaman, font style sheet, dan font style sheet dan script juga. Sedangkan tag body berisi seluruh konten yang ditampilkan kepada pengguna. Hubungan ketiga bagian ini sangat penting karena HTML berfungsi sebagai kerangka utama, head sebagai pusat konfigurasi, dan body sebagai tempat seluruh isi website ditampilkan. Oke, di sini kita bisa cari di mana letak. Nah, di sini. Di sini ada head setelah menyimpan style, judul, dan juga font. Di sini kita membuat kursor. Kursornya kita letakkan kelasnya div di sini di bagian body. Body ini menyimpan seluruh isi konten seperti ada kelas, ada kontainer, dan lain-lainnya. Dan juga seperti judul dan juga beberapa kata-kata lainnya. Dan juga sedangkan hubungan ketiga tadi yaitu HTML, yang di dalamnya ada body dan head, itu sebenarnya 4 berarti sangat penting karena HTML berfungsi sebagai kerangka utama, head sebagai pusat konfigurasi, dan body sebagai tempat seluruh isi website ditampilkan. Tanpa struktur ini, browser tidak dapat menampilkan halaman web dengan benar. Oke, selanjutnya ada pemformatan teks dengan karakter khusus yang terdapat di modul 2. Di modul 2 tadi kita lihat pemformatan teks dan karakter khusus. Baik, di sini kita masuk saja ke website utama, Asdar.html. Tadi kan kita masuknya di website kedua. Maksudnya di website di website pembuka di indeksnya. Oke, materi kedua ini adalah pemformatan teks. Pada website ini saya menggunakan beberapa teks seperti H1, H2, bentar, susah, belum lengkap. Oke. Sini kita mencari, terus kita cari H1. Di sini kita bisa lihat H1 ada di mana-mana, ada di page R1, R2, R3. Lanjut kita cari di Asdar.html. Nah, di sini ya. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tunggu bersama, sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Nah, di sini H1 hero name. Di sini di style sheet kita bisa melihat bahwa H1 sebagai title, sebagai judul utama halaman, itu saya edit di CSS agar bisa menampilkan display. Lihat seperti ini, ada di sini ada flex, display flex, dia berarti menyesuaikan dengan halaman. Ada flex direction, bisa kita tentukan gerakannya, ada kolomnya, beberapa kolom yang terisi, ada gap, ada spasinya, ada opacity, transparansinya, ada juga animation itu ketika dia baru muncul, rise, itu seperti itu sekitar 8 detik sampai 25 detik itu untuk is majunya. Oke, di sini kenapa H1 ada hero name, karena di bawah nanti H1 ini kita masukkan ke kelas yang bernama hero name. Jadi hero itu adalah seperti bagian kelasnya, dan name itu ya H1 ini fungsinya untuk name. Kemudian
H2 dan H3 itu digunakan untuk bentuk hierarki informasi seperti yang tadi kita lihat di bagian sini di website. Itu kita melihat ada seperti quotes-quotes di sini. Nah, itu menggunakan H2 dan H3. Dan P yang berfungsi sebagai paragraf, tag P. Sedangkan span digunakan untuk memberikan gaya khusus pada bagian tertentu dari tag tanpa membuat baris baru. Hubungan antar tag ini membentuk struktur informasi yang rapi sehingga pengguna dapat membaca isi website lebih nyaman dan lebih bergaya. Oke, kita bisa mencari di sini untuk H2. Ini H2. Oke, di sini ada H3. Terus ada juga P tadi. Terus di sini juga ada span. Dan semuanya terstruktur rapi di sini. Well, meskipun agak berantakan ya. Kenapa saya buat seperti ini di bagian style CSS-nya? Meski terlihat agak merepotkan, namun ini saya buat agar tidak membuat terlihat seperti banyak baris-baris seperti itu. Jadi ini pun itu memakan sekitar 700 lebih atau bahkan 1000-an baris gitu. Nah, sekitar 700 lebih lah, 800-an baris berarti. Karena jika lebih dari 1000 baris ya saya sendiri nggak akan kesusahan untuk membuatnya. Dan juga ini halo. Oke, dan selanjutnya halo. Selanjutnya ada image dan video. Image dan video ini kita cari dulu image href di Asdar sangat banyak ini. Nah, di sini kita bisa bentukkan hero mesh, itu kelas hero untuk meshnya. Di bagian posisi ada juga image linear gradient. Di sini sebenarnya kita ketik img saja, img, dan ya di sini sangat banyak. Image ada di bagian style karena ya style akan merapihkan dan juga membuat image tersebut menjadi bagus. Seperti di sini ada OC image, ada OC card, dan juga ada OC name, OC card hover. Itu ada pergantian dari image, lihat dari image ke video, dari image ke video seperti itu. Oke. Dan di sini kita meletakkan gambar image itu di HTML seperti pada yang kalian lihat. Di sini kita saya tidak meletakkannya di HTML ternyata. Di sini kita meletakkan image-nya itu di JavaScript karena di dalam script ini kita bisa membuat image tersebut lebih hidup, alias lebih bisa bergerak dan juga bisa berganti menjadi video seperti yang kalian lihat sebelumnya. Di sini juga ada image kelasnya img image coming blur, kemudian berubah menjadi video seperti itu. Di sini langsung type video mp4. Oke. Di sini itu banyak sekali codingan JavaScript. Oke, kita lanjut ke hyperlink. Selanjutnya adalah hyperlink. Hyperlink dibuat menggunakan tag A yang seperti ini. Tag A. Oke. Ya ampun. Nah, di sini kita membuat seperti ini karena hyperlink itu dibuat untuk masuk ke dalam hyperlink adalah penggunaan tag ini berfungsi untuk menghubungkan satu halaman ataupun satu halaman ke halaman yang lainnya. Seperti contoh di sini ada href Asdar HTML, kita masuk berarti ke Asdar HTML kembali dari nav logo. Kemudian ada juga yang lainnya seperti ada di sini href, lihat href kita langsung kita masukkan ke kelas tipenya adalah primary alias button primary alias ini utama ya, seperti itulah. Kemudian di sini link A href. Href itu adalah seperti kereta api ya, kalau dalam bahasanya kereta api yang membawa kita ke halaman selanjutnya atau ke stasiun selanjutnya seperti ini yang di sini terlihat. Dan juga mending kita langsung tulis href aja, href untuk hyperlink. Nah, di sini kita bisa lihat hyperlink lalu terbawa ke page lainnya TR1 karena ini konsepnya adalah sebuah cerita. Oke, di sini ada link href, ini mengambil fontnya dari link Google APIs ini. Lanjut, ini ada href. Ini di sini adalah label home, hrefnya ke hero,
Di sini ada ya ref ke ada label feedback, dia masuk ke kelas atau hero feedback situ. Oke, di sini href story hub HTML dia memindahkan kita ke page lainnya di story hub, dan juga ini tentang saya hrefnya masuk ke ID cardnya si about, dan juga href kita masuk ke untuk pergi ke input.html seperti itu. Oke, penjelasan tentang hyperlink sudah. Lanjut kita masuk ke penjelasan list. Oke. Di sini kita bisa melihat list di tempat tadi, bahkan di sini pun kita sudah melihat banyak sekali list ya. Oke, sebentar. Kita kembali lagi ke sini ke HTML. Oke. Materi berikutnya adalah penggunaan list. Pada website ini digunakan ul dan li. Baiklah, mari kita cari ul. Ul di sini biasanya sudah banyak sekali diletakkan di CSS karena sekaligus untuk mempercantik tadi. Seperti di sini kelas ul atau list style non lebih tepatnya tidak dipakai. Di sini juga ada navigasi, ul, dan juga li, dan juga itu untuk hyperlink seperti tadi. Tag ul digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan, sementara tag li digunakan untuk membuat item-item dalam daftar tersebut. List digunakan untuk menyusun informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca, misalnya pada menu navigasi maupun daftar informasi tertentu. Hubungan antara ul dan li adalah ul berfungsi sebagai wadah daftar, baiklah seperti yang kita lihat di sini. Ul sebagai wadah daftarnya, dan juga li itu isi-isinya. Dan fungsi a itu adalah hyperlink untuk membawa kita ke kelasnya. Misal di sini kita ada ID services dan langsung bawa ke situ, dan jadi di sini ada about, ada OC, tempat di mana saya meletakkan gambar dan video tadi. Di sini juga kita bisa masuk ke hyperlink lagi untuk melihat lebih jelas. Oke, selanjutnya ada tabel. Ya, seperti kalian lihat ini terlihat seperti bukan tabel, tapi ini saya menggunakan tabel. Oke, di materi ke-6 itu adalah penggunaan tabel. Tabel dibuat menggunakan tag table. Baiklah, kita masuk lagi ke sini, dan juga kita tik table. Oke. Di sini ada di bagian 1P5 kita menggunakan table. Ya, entity table, menggunakan entity grid. Sebenarnya saya juga menggunakan untuk membuat sebuah website tugas akhir, namun saya tidak mempostingnya, mempublishnya, karena ya saya hanya ingin ini adalah sebuah website akhir saya, tapi tidak jadi saya publish, dan saya membuat website yang baru sebuah asdar.html ini. Dan lanjut, table juga di dalamnya terdapat TR. Di sini sangat banyak TR, terus ada juga TH. Nah, untuk membuat judul kolom dan TD untuk mengisinya. Sedangkan sebenarnya tabel digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom sehingga data menjadi lebih mudah dipahami. Untuk tabel, kenapa saya tidak letakkan di website saya, karena itu akan sebenarnya saya tidak memiliki secukup ruang untuk tabel tersebut di website saya. Jadi saya membuat sebuah website khusus. Ini saya menulis modul 6 tabel, dan di website ini saya membuat seluruhnya seperti tabel dan juga dan lain-lainnya yang sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan UAS, tapi yang saya publish bukan yang itu. Oke, di sini kita lihat saja hasil dari sebenarnya ini lebih ke uji coba saya saja. Nah, eksplorasi 10 model fondasi. Oke, di sini ini adalah struktur HTML yang tadi kita jelaskan. Dan juga di sini ada pemformatan teks, yaitu modul kedua. Ini ada banyak sekali di teks. Di sini ada image dan video, ada image dan juga ada video. Bisa kita mulai saja di sini, dan di sini ada hyperlink. Lihat hyperlink ini belum saya isi, dan juga ini atribut-atribut dari hyperlink tersebut. Ini ada list seperti ini, dan list ini bisa juga diubah menjadi seperti yang di website saya tadi, website utama. Di sini ada modul tabel. Tabel ini membuat seperti list seperti tadi. Ini adalah tag tabelnya, dan ini adalah tag TB, ini adalah tag TH, dan semua yang dalam sini adalah tag TD. Oke, selanjutnya ada frame dan iframe. Materi ketujuh adalah frame. Dalam perkembangan HTML modern, penggunaan frame tradisional sudah jarang digunakan. Sebagai gantinya, digunakan konsep navigasi halaman dan iframe. Prinsip frame tetap diterapkan melalui pemisahan beberapa halaman yang saling terhubung menggunakan hyperlink
sehingga pengguna dapat berpindah halaman tanpa kehilangan struktur website. Konsep ini membantu membangun website yang lebih modular dan lebih mudah dikembangkan seperti yang ini. Elemen iframe, inline frame, menyematkan konsep atau konten eksternal dalam halaman website. Seperti ini saya memasukkan Wikipedia dan juga sebuah map ya, seperti yang ada di website asli saya itu. Ini website percobaan. Dan juga di sini ada form dan input. Selanjutnya adalah form dan input. Pada website ini digunakan tag form. Digunakan tag form yang untuk mengumpulkan data dari pengguna melalui berbagai jenis input, yaitu yang juga berfungsi sebagai wadah. Lihat wadah untuk mengisi berbagai informasi. Sini. Oke. Kemudian terdapat text area di sini yang text area dimasuk untuk memasukkan nama dan juga ada button untuk mengirimkan data seperti ini, pengiriman formulir. Oke, di sini kita coba isi ini dan juga sebenarnya sudah ada di website utama saya yang ini tadi. Oke, sebelum masuk sini tadi kita ada di form dan input seperti ini. Oke, lanjut kita ke website ini saja soalnya lebih lengkap ternyata. Lebih lengkap sih sebenarnya. Kita juga mempercantik halaman kita dengan CSS. Sebenarnya CSS sudah mempercantik semua halaman ini. Namun untuk memperjelas lagi modul 9 ini saya menggunakan membuat sebuah halaman sebuah frame di sini untuk menjelaskan lagi ini bahwa CSS bisa mempercantik bahkan button halaman dan juga lainnya. Di sini CSS memiliki properti utama itu ada color, ada background, font, ada font size, border radius dan juga box shadows. Color untuk menentukan warna, background untuk menentukan warna belakang, backgroundnya, font family untuk menentukan font yang ada di sini, dan ini font family berarti font ini adalah font family. Di sini ada font size yang menentukan ukurannya itu 1 rem, 2 rem gitu. Dan juga ada border radius. Border radius ini adalah ininya besaran bordernya, dan juga ada box shadow. Box shadow itu adalah bayangan di belakang seperti ini. Oke, di sini ada layout CSS-nya, ada display flags. Display flags di sini ada flexbox, itu ada display grid untuk menentukan displaynya, dan juga ada position fixed, lebih tepatnya memperbaiki posisi agar lebih nyaman dipandang, dan position seperti ini. Nah, sekitar 0,3 detik. Transisinya untuk membuat ada garis-garis pecah ini, ada juga animation menggunakan keyframe setelah kita membuat animasinya di kelas manapun, dan juga ada tag hover. Oke, ini contoh CSS variable. Kita bisa lihat di sini, ya ini cut untuk ini, dan ini ada cut hover. Oke, selanjutnya ada JavaScript dan hover custom. Di sini kita bisa lihat hover kita yang sudah berubah ini. Lihat, ini hover custom, ini adalah menggunakan JavaScript dan dibantu juga dengan CSS. Ya, dibantu juga dengan CSS lebih tepatnya. Jadi untuk membuat hover ini kita menggunakan JavaScript dan juga CSS. JavaScript untuk menghapus border kursor bawaan dari website dan juga dari kursor bawaan dari device, dan juga mengubah warnanya dan juga konsepnya. Seperti ini ada yang mengikuti di belakang seperti trail sebenarnya kalau di kursor device asli. Ini kita bisa lihat count itu penghitung interaktif. Di sini tambah 1, tambah 10, kurang 1, kurang 10 seperti itu. Nah, ini adalah JavaScript. Contoh dari JavaScript seperti ini. Kita bisa melihat JavaScript dan juga CSS. Hover pada setiap kata ini, CSS.hover ditambah JavaScript events. Di sini kita bisa mengubah warna, kembali lagi ke sekolah. Di sini adalah custom cursor CSS. Sini adalah tag dari custom cursor CSS tersebut. Dan ya, selesai. Di sini saya sudah mencentang semuanya karena sudah saya buat, dan di sini penjelasannya. Oke, kita lihat di website utama saya. Apakah sudah ada? Oke, ini form dan input sudah ada. Di sini juga sudah ada main websitenya. Di sini juga sudah ada main websitenya, dan juga di sini kita bisa pindah halaman BTW dengan kita menekan story. Di sini kita pindah ke hyperlink tadi, pindah ke halaman selanjutnya, ke secret, atau lebih tepatnya ini story hub. Saya sebut story hub karena ini penghubung antara story yang saya buat. Di sini ada cerita The Living Realm, ada juga Hips, ada Crystal User. Di sini adalah cerita Dark Zone yang belum saya selesaikan, tapi saya sudah buat websitenya saja. Dan di sini ada elemen penting. Sebenarnya ini ada elemen ceritanya saja sih. Ini menggunakan table dan list. Ini menggunakan list lebih tepatnya, yang diubah menjadi seperti ini oleh CSS. Oke, mungkin sebagai kesimpulannya, sudah 32 menit ini BTW. Sebagai kesimpulannya, website The Secret of Crystal telah menerapkan seluruh materi utama yang dipelajari pada mata kuliah desain web, mulai dari struktur HTML, pemformatan teks, gambar dan video, hyperlink,
list, tabel, frame, form dan input, CSS hingga JavaScript dan custom hover. Melalui proyek ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sebuah website dibangun, dari struktur dasar hingga menjadi sebuah aplikasi website yang dapat digunakan oleh pengguna lain. Dan juga saya sudah mempublikasi website ini melalui GitHub, dan bisa dengan kalian tekan linknya yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih kepada Ibu Lailatul Rahmi yang telah membimbing saya untuk membuat project akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.